mulai perkuliahan kita lanjutan dari penguat Fed ya. Kemarin kita sudah common source ya. Kemudian sekarang kita lanjutkan ke yang kaskadenya ya. Yang terakhir kita. Belum mulai, Pik. Sampai di sini kemarin kita ya, Fed common source. Nah, dia sangat sensitif terhadap tegangan yang cukup besar ya, sehingga dia cepat cacat. Penguatannya jauh lebih kecil ya, tapi ini kita gunakan biasanya untuk suara ya, karena kita tidak perlu. Nah, sekarang kita masuk ke yang SWAM-nya, penguat source bersama atau common source dengan SWAM. Nah, ini tujuannya adalah untuk menghilangkan ketidaklinearan atau karena garis beban Fed itu adalah J-Fed ya, adalah parabola ya, parabolik, tidak linear, sehingga antara gelombang positif dan negatifnya tidak sama. Jadi susah kita untuk memaksimalkannya. Jadi maksimalnya adalah yang terkecil ya. Kalau dilewat nanti sinyal cacat. Nah, untuk mengurangi itu, kalau di bipolar lain deh ya, masalah pengaruh dari beta DC, arus DC ya, sehingga dia tidak stabil outputnya. Nah, di sini dia juga bisa tidak stabil kalau inputnya cukup banyak, dia akan cacat. Nah, untuk itu digunakan tahanan SWAM, RS kecil di sini ya, yang seri dia dengan RS besar. Nah, di sini dia tujuannya untuk mengurangi, kemarin adalah ketidaklinearan dari garis beban transkonduktansi ya, yang dibuat kita agak linear ya. Nah, kalau di linear nanti penguatannya tidak ada, rugi ya. Sama juga dengan SWAM transistor bipolar, jadi penguatannya berkurang, tetapi dia rangkaiannya stabil. Nanti kalau pinnya baru digabung ya, digandeng kalau dia kurang. Tapi outputnya tidak boleh cacat kan itu ya. Jadi bukan hanya besar. Nah, digandeng di sini dia seri ya dengan RS-nya. Hingga nih GM, VGS, RS di sini ya. Seri. Ini juga akan masuk jadi segi input ya. Nah, ini dia nanti agak mirip dia dengan common rain nanti ya di sini ya. Common rain ini RS besar, cuma outputnya dia di source ya, kalau ini outputnya di drain kan. Nah, ini kalau AC-nya ya, ini sama S1 paralel dengan R2, ini karena jauh lebih besar ya, sehingga RG itu pengaruhnya sangat kecil. Tapi walaupun ada kecil, tapi dia berarti membuat V ini tidak sama dengan V sumber. Sehingga dari tegangan outputnya, inputnya ini kan, sehingga VGS, GM, VGS RS dikurangi VIN. Sehingga VIN-nya menjadi VGS, ya, kanan ya, itu VGS, kan? Ini VGS, GM, VGS, RS ya, dikurangi dengan VIN-nya. Sehingga dapat VIN-nya VGS 1 ditambah GM, RS. Nah, tinggal output-nya ini dia kan, ya, GM, VGS, RD paralel dengan RL atau nanti di RD kecil gitu ya. Minus. Karena minus ada fasanya ya. Sehingga penguatan tegangannya menjadi ini out per nya GM, ini out-nya tadi ya, ini
persamaan 37 dibagi dengan persamaan 39. 39 dibagi dengan 37 ya. Kita VIN, ini adalah VOUT. Tinggal VA-nya di atas ya, min GM VGS RD dibagi dengan VGS 1 tambah GM RS. Sehingga di sini VGS sudah hilang ya, bagi. Tinggal min GM RD 1 tambah GM RS. Ini sudah selesai, tapi untuk melihat pengaruh GM, nah ini kan kita hilangkan GM. Ini bagi GM tinggal min RD. Ini dibagi GM tinggal RS. Ini bagi GM separ GM. Nah nanti ini komandan seperti ini juga, cuma di sini RS dua-duanya ya. Ini kan RS, ya. Ini RD. RD adalah RS besar paralel dengan RL paralel dengan RD besar ini ya. Nah ini seper GM-nya. Karena RS jauh lebih besar dari ini, nah, ya nanti penguatannya kalau sebelumnya kan tidak ada pembagi. Min GM RD gitu kan. Nah, sudah min GM RD. Sekarang RD-nya masih ada seper GM di bawah. Ini kalau nggak ada ini bisa kembali lagi kan GM. Kalau tidak ada SWM-nya ini sama dengan RD GM RD lagi. Seper dibagi ke atas menjadi GM per 1 kan. Nah, RS ini dia. Kanan yang membuat kelengkungannya akan berkurang. Tapi tidak hilang ya, ini masih ada GM-nya. Jadi akibat dari tambahan itu dia adalah mengurangi penguatan. Kenapa? Pembaginya lebih besar kan? Tadi tidak ada pembagi. GM kali VGS, GM RD ya. GM RD. Sekarang dia RD-nya ada. GM ini di bawah seper GM ya. Apa ada tambah RS yang lebih besar. Sehingga dia akan mengurangi penguatan karena ada pembaginya ya. Dulu ada hanya pengali saja. Pengalinya di dalam mikrosiman ya. Kalau ini jadi ohm ya nanti. Separ ya, separ ohm, separ siman, separ ohm, 1 dibagi separ ohm, jadi sama dengan ohm. Kemudian mengurangi, membendamkan perubahan GM. Ini masih mengurangi, tidak menghilangkan. Nanti tetap ada orang komponennya masih ada gitu ya. Tapi dia akan mengurangi, jauh lebih kecil pengaruhnya sehingga kelengkungannya akan berkurang. Sehingga nanti sinyal agak besar dia bisa tidak cacat. Ini idealnya. Kalau ini benar-benar hilang ya. Jadi kan ini yang kita pakai ya. Ini tidak ada. Kalau ini nggak ada ya, dia akan nanti linear. Penguatannya akan berkurang besar. Nah, ini contohnya. Bentar ya. Nah, ini ya, sama ya. Ini saya langsung untuk penyelesaiannya soal sekalian. Nah, ini ditambahkan di RS-nya 1 kilo ohm. Ya, kilo ohm. Kita lihat ini dengan sama yang kemarin GM-nya atau GFS atau YFS ya. Ini simpelnya ada beberapa yang macamnya. 2000 mikrosiman ini karena penulisannya dalam mikrosiman ya. Nah, ini tambahnya cuma di sini. Kalau sebelumnya kan dia adalah GM min GM RD ya, kita cari ini RD paralel untuk penguatan input baru kita hitung ya penurunannya karena jauh lebih kecil dibandingkan transisi polar karena R1 R2-nya di sini besar. Nah, kalau yang SWM itu ini juga besar ya karena ditambah dengan RE tambah RE aksen ya. Ini juga besar mega ya. Dibandingkan dengan 100 kilo jauh lebih besar. Per ribu ini jadi 500 nanti selisihnya. Per 5-nya ya. 500 mega dengan 100 kilo. Ya 500 kilo dengan 100 mega. Itu nanti dia. Nah, ini sama kita pada saat tegang AI-nya dulu, karena rumusnya tadi adalah ini kan, seperti F, sebagai kan kita buat. Dan itu juga bisa langsung ya, untuk memudahkan aja. Jadi seperti M-nya, seper 2000 mikrosiman,
sama dengan 1 juta dibagi 2.000 dapatnya 500. Kemudian tahanan RD-nya. Jadi RD-nya adalah RD per RR 4,7 kilo dengan 10 kilo. Dapatnya 3,2 kilo. Nah, penguatan tegangannya nih kan. RD min RD. Ini tadi yang kita dapatkan. Dibagi dengan RS. Langsung RS kecil ya. Ini adalah RS kecil. Sama seperti M. Makanya tadi seperti M kita gunakan ini. Kita mudah masuk sini nanti. Ini dapatnya 3,2 kilo. Sedangkan RS-nya adalah 1 kilo. Nah, ini ya. 1 kilo. Sedangkan seperti M-nya super 2.000 mikrosiemens. Maka kita hitung. Dapat seperti M-nya 500 ohm. Tadi 1,5 kilo. 3,2 dibagi 1,5 kilo. Ya 2 lebih dikit lah ya. Kalau 3 bagi 1,5 kan 2. Ini adalah fasahannya. Nah, impedans inputnya untuk menjadi berapa tegangan outputnya ya. Jadi ini adalah R1 paralel R2 500 kilo. Membagi tegangan dengan 500 kilo dengan 100 kilo. Ya, 500 kilo dibagi 500 kilo ditambah 100 kilo dikali 1 milivolt input 0,833. PA-nya, AC-nya tadi dapat 2,13, PIN-nya dapat 0,83 dikali 2,83 hanya 1,78 milivolt. Nah, ini saya lihatin ininya, simulasinya ya. Kita lihat dulu yang kemarin dulu. Ini suratnya. Tegangannya sama dulu ya, tegangannya ya kita buat ya, sama kemarin ya. Soalnya kemarin, nah kita lihat dulu soalnya, itu kita bandingkan ya. Ini ya, 100 ohm itu ini ya, benar. 100 ohm, benar. 100 ohm ini 100 benar. So, coba dulu ya.
Bentar ya, saya cek dulu. Nah, ini, ya, ini yang kemarin dulu. Dia tidak perbandingannya nanti ya. Punya satu mili, oh, ya. Permukaan tanpa swam dulu ya, muatannya ya. Ini kelima, terus dijadikan 1,5 tidak kelihatan. Nah, ini ya. So, dua, agak kuat ya. Nah, ya. 1,5 aja ya. Nah, ini. Yang kemarin itu ya. Cuman beberapa kali ya muatan. Yang kemarin 3,6-an ya, berapa ya? Kita cek kemarin ya. Ya, 4,5 lah ya, 25, 25 ya, 25, ya, 25. Ini sama-sama 5 kan? Ini sampai sini. Ya, sudah sampai 5 kali ya. Nah, kalau kita ini 1 mili ya. Ini kalau 10 mili, nah, tambahkan 10 mili itunya, inputnya. Kalau kita mau bisa 10. Lihat, ini ya. Ininya 10 kali, 5 kali ya. Ini kita jadikan juga 50 ya, dia sama. Masih belum ya, masih bagus ya. 10 mili. 100 dulu, 50 mili. Nah, 50 mili. Sama ya. Ini ya, sudah bisa Kak. Nah, ini belum, masih belum. Sama-sama 50, ini 200 ya. 50 mili, 50 ya misalnya. Kita naik lagi berapa dia cacat? 100 tadi. 70. 70-nya mili ya. Mili. Masih. 0,1 mili atau sama dengan 100 mili ya. Ini masih belum ya. Masih aman nih. Kecepatannya masih aman. Cuman dia hanya 4 sampai 5 kali ya. Sampai 5 kali. Kalau di atas bawahnya sudah enggak runcing lagi nih. Masih kerusakan masih kecil lah ya. Tidak mulai. Ya, ini ya. Tidak meruncing lagi bagian atas. Tidak mulai nih. Terjadi. Nah, ini sini berapa tadi? Kita anggap ini 300 agak ini aja lah. Supaya lebih terlihat ya. Itu udah mulai cacat itu ya. Nah, kita taruh ini ya. Tidak bawah mata. Dapatin mulai cacat. Sinyal outputnya. Inputnya ya output.
setengah volt. Nah, ini makin jelas. Dia nggak nambah lagi, nggak ke atasnya, karena dipotong. Lihat nih, beda dia dengan bawahnya. Jadi dibalik ya, ini hasilnya sebagian bawah ya, karena dibalik ke atas. Cacat. Nah, sampai di sini ya kita patok dulu untuk SWAM 500 ya. Kita ambil yang SWAM-nya. Tambahkan 1 kilo di sini. Cukup besar ya dibandingkan kalau RE itu RE kecil itu dia hanya dalam 1 ohm baliknya. Ini sampai 1 kilo. Kekuatannya sudah lebih stabil lagi. Ini kita ambil yang ini tadi. Nah, ini di atas tadi ya 600. 500 dulu kita buat. Biar sama. Ya, gitu. Dia masih belum apa-apa. Karena penguatannya lebih kecil. Sehingga dia untuk sinyal yang lebih besar, kami 1 volt. Jadi kita jadikan 1000 aja lah ya. Kita ubah dulu. Baru ini 1 volt baru cacat kan. Nggak boleh sampai 1000. Tadi dia 500 sudah pasti cacatnya ya. Ini paling sampai 700, 600 paling. Karena dia pengurangan nggak terlalu besar. 5 dengan 23 ya. 500. Ini cacat ya. Masih bagus, sinusnya masih bagus. Asal sama terbalik. Dapatnya berapa tadi? Karena nggak sampai 1000 udah cacat ya. Karena penguatannya tidak terlalu jauh selisihnya. Tapi sini sudah lebih stabil lagi dibandingkan berapa ini. Ini hasilnya ya. Kita lihat hasilnya ya. Ini hanya kalinya ya. Hanya 2 ini kan. 5 kali yang ini ya, yang tanpa swab. 5 kali lebih cuma ya, 5 kali. Katakan 5,3 lah ya. Sedangkan jika dia swab, hasilnya aja ya, ini dia hanya 2, nggak sampai sepertiganya kan turunnya. Bandingkan dengan kemarin yang transfer bipolar dari 100 itu hanya di bawah puluhan dia ya turunnya. Dan dia benar-benar apa namanya itu untuk karena dia panas dia harus DC dan beta yang terlalu besar karena dari 100 sampai 400 ya. Dan dia juga besar. Kalau ini juga nggak sampai kalau sepertiga kan 6 deh. Ini nggak sampai 6, cuma 3. Setengah lebih 2,6 itu mungkin bisa. Jadi lebih tapi nggak sampai sepertiga ya. Besar. Penurunannya ya dari 5 lebih hanya 3 lebih. Ini kita lanjutkan dengan rangkaian itu common source ya, common drain. Ini dia mirip dengan yang barusan. Cuman dia RD-nya nggak ada. Nggak, RS-nya tadi benar RS besar. Common drain. Nah, ini mirip dengan common collector di bipolar. Penguatannya lebih kecil daripada 1. Akhirnya ke pada AC nanti ke ground. Sedangkan RS-nya, nah, ini sama RS SWAM yang besar ya. Cuman outputnya dia ke ke source ya. Tadi kan outputnya ada ke ini ke drain ya. RD ini di RS. Ini nanti RS kecil nih ya. RS paralel dengan RL. Sama dengan
Mirip dengan yang tadi itu swam yang besar ya, ininya besar. Ini langsung. Ya. Sehingga dia sangat itunya linear garisnya ya, tidak lagi kelengkungan. Tapi masih ada kelengkungan linear, sehingga inputnya belum cacat, dia output sudah cacat. Itu menunjukkan bahwa penguatan masih lebih besar daripada satu ya. Nah, kalau ini sama nih input dan outputnya. Cacat dulu inputnya, baru outputnya cacat. Nah, kita lihat yang tadi, akhirnya saya tampilkan dulu ya, melihat perbandingannya ya. Inputnya masih belum cacat, yang 1000 tadi ini ya. Ya masih sama, masih 600 ya. Saya jadikan 1000 langsung. 1000, kita lihat. Ini 100.000 ya. Ya. Inputnya belum cacat ya, belum cacat. Output sudah cacat. Input masih cacat. Outputnya yang kepotong. Jadi masih ada penguatan artinya. Seperti itu. Itu inputnya ini kan lebih besar ya. Nah, cuma dia potong. Cacat. Tapi dia lebih besar kan. Nah, tapi masih ada penguatan artinya. Sedangkan kalau yang dengan common drain, ya, makanya tidak ada lagi. Sehingga nanti dia akan cacat kalau inputnya sudah cacat. Nah, ini dia. Drain bersama ya. Karena drainnya ke ground nanti pada saat hasil. Ini penguatannya, ya, katakanlah satu ya. Jadi, selagi input nggak cacat, ya output tidak akan cacat. Berbeda dengan yang ini. Ya kan? Karena dia penguatannya masih lebih besar. Jadi input belum cacat, dia outputnya bisa sudah cacat. Karena dia ada penguatan. Jadi dari input itu dia lebih besar. Kalau sini tidak. Sehingga sebelum input cacat, dia outputnya sudah cacat. Jadi kita penguatannya bisa besar. Ya, sama dengan ini kan, FPGS, RS. RS-nya paralel dengan RL. Sehingga dia, ini RS paralel dengan RL, inputnya ya sama dengan ini tadi, SWAM. Ya. PGS ditambah, kan? PGS ditambah GM PGS RS dikurangi PIN-nya. PIN sama dengan PGS 1 tambah GM-nya. Sama kan? Cuma kalau tadi kan RD di sini ya. RS. Out-nya juga GM PGS RS. Nah, kalau di penguatan tegangannya menjadi out GM PGS RS. PGS ditambah 1 GM PGS. PGS-nya coret. Tinggal GM PGS RS. Bagi juga. GM dibagi, ini tinggal RS. Ini tinggal RS, ini seper. Gitu. Mirip dengan tadi kan? Cuman yang tadi di atasnya RD, di bawahnya RS. Jadi jika RD lebih besar daripada S, masih kemungkinannya lebih besar dari satu tetap ada. Bisa juga yang rangkaian itu penguatannya lebih kecil daripada satu. Jika ininya jauh lebih besar ya, RS kecilnya jauh lebih besar, itu penguatannya bisa lebih kecil daripada satu. Nah, kalau di sini tidak, pada pasti lebih kecil karena sama-sama RS. RS dibagi RS tambah sesuatu. Nah, nambahnya ini nggak mungkin negatif karena apa namanya tahanan. Nah, itu pasti dia positif. Sehingga berapapun besar super GM, pasti akan menambah besarnya RS. Sehingga RS yang di pembagi ini lebih besar daripada yang bagi. Nah, sehingga dia penguatannya akan lebih kecil daripada satu. Jadi jika ini sangat jauh lebih kecil daripada RS, maka nanti hasilnya mendekati satu. Tidak akan lebih besar. Sehingga nanti inputnya, outputnya tidak akan cacat sebelum inputnya cacat. Nah, itu dia. Nanti harusnya itu ya. Ini ada contohnya ya. 47. Kita langsung ini aja. Contohnya langsung ya kita paham. Jadi baru kita
Jadi kalau Fed lebih sederhana penyelesaiannya pada konsep bipolar ya. Jangan sampai salah kalau untuk soal Fed. Berpikir dulu sebentar ya. Masih perbedaan. Sebentar dulu ya. Coba soalnya ya biar jawabannya sama. Soalnya. Berbeda jawabannya. Samakan aja ya. Ya, intinya sama sih. Soalnya jawabannya ya. Ini dulu ya. Yang tadi. Ya, kalau tadi ini kan ada 7 kilo ini tadi ya. Ini beda sedikit. Nah, samakan aja. Nanti
bisa perbaiki dulu soal jawabannya baru. Ini sama soalnya. Oke. Nah, kita selesaikan. Tidak ada brandnya di sini ya. Ininya 7,5 kilo dengan kilo ini sama 2.500. Ya, jika kita hitung ininya ya, seperti F-nya dulu kan, biar mudah nanti. Kalau nggak langsung boleh. Misalnya gitu ya, dapat seperti N, super 2.600, 1 juta dibagi 2.500, dapat 400 ohm. Ya, dapat RS-nya adalah 7,5 dengan 3 kilo. 3 kilo dapat 2,14. Sehingga AC-nya nanti adalah AC-nya ini adalah RS kecil, seperti M-nya dapat 400, kita masukin ya. 2,14 dibagi 2,14 kilo tambah 400 dapat 0,8. Lebih kecil dari 1 kan? Ya, mungkin dapat 1 aja itu bagus. Kemudian beda simponnya nih R1, R2. Ini dianggap 100 kilo ya, nah, di sini ya, 100 kilo ya. Ini 100 kilo. RG-nya. Ya, 100 kilo. 500 karena dia 1 mega paralel dengan 1 mega dapat setengah mega atau 500 kilo ohm. Bagi tegangan 500 bagi ini dapat 4,17 dari 5 volt. Ini kan lebih besar kan? 5 volt, 5 mili. Nanti ini aman ya 5 mili. Ya, AC-nya adalah 4,17 dikali dengan 0,84. Berapa out-nya? Oke, dikali katanya hanya 3,5 mili lah ya. Nah, ini dia impedasi outputnya yang kecil dibandingkan dengan yang ini ya. RS kecil ya, RS paralel dengan RL, paralel dengan seperti M. Seperti M makanya kita hitung tadi 400. RS-nya dapat 2,14. Nah, paralel mencari impedasi outputnya. 2,14 dibagi paralel dengan 400 dapatnya 337 ohm. Dalam ohm dia ya, bukan dalam kilo. Nah, kalau common source itu dia kilo karena dia tergantung dari RD-nya. RD paralel dengan RL. Ini dia. Ini yang diambil keuntungannya untuk beban kecil. Kalau di tegangan rugi ya. Kita common kolektor sama common itu sama dari pembuat tegangan kita akan rugi. Nah, sebelum kita lanjutkan kita lihat simulasinya dulu sebentar ya. Common drive ya. Common drive. Mega ininya beberapa ya sebentar ya, yang nilainya sama. Sebentar ya. 2,5 kilo dan 3 kilo ya. Kita bandingkan dengan yang tadi. Ya. Punya bisa besar ini. 100 mili. Kita ambil 500 mili langsung. Selagi inputnya belum cacat, dia tidak akan cacat. Ini berarti sama. Kan inputnya belum cacat. Tapi kita tidak bisa juga nambah terus ya, nanti cacat dia. Nah, sama ya. Tambah lagi. 1 ini volt jadi volt. Main 2 volt.
belum cacat kan. Selagi inputnya belum cacat ya, nah outputnya sedikit di bawah kan, sedikit di bawah. Kita buat 5 mili, 5 port, baru dia cacat. Ada atas itu, tiga masih. Itu cacat. 5 sudah cacat. Jadi lebih besar ya dalam port ya, port. Karena lebih besar ya, karena penguatannya kecil daripada satu. Tapi tidak bisa juga untuk yang kecil kita besar ini, tidak bisa. Ya. Nanti ada batas daripada titik kerjanya kan. Ya, biasanya ketika titik kerjaan itu menentukan titik kerja. Ini yang terakhir sama dengan common base-nya di polar. Tetapi ini tidak diperlukan ini negatif juga. Ya. Negatif sampai dari negatif juga bisa kerja. Cuman inputnya tidak bisa dari gate. Nah, inputnya dia dari source. Kalau di bipolar inputnya dari emitter gitu ya. Nah, ini outputnya sama dengan common source. RD paralel dengan RD. Dari sisi input dia beda. Jadi dia impedance outputnya sudah besar sama dengan common source ya. Cuman impedance inputnya dia kecil. Nah, itu keunggulan di sini dia. Kalau yang ini tadi kan impedance outputnya yang kecil ya. Kita untuk beban kecil. Ini dia impedance inputnya yang kecil. Kalau ini sama dengan common source. Inputnya besar. Nah, ini untuk supaya nanti ini penggunaannya terbatas ya. Biasanya digunakan untuk bagian input daripada alat ukur supaya nanti jika ada tekanan besar melebihi dia yang rusak duluan. Jadi alat ukur kita aman. Karena impedance inputnya kecil sehingga data sinyal yang masuk itu tidak terpengaruh. Nah, kalau yang ini impedance inputnya besar ya. Enggak ini. Dia akan turun drop nanti kecil. Ini kan per GM besarnya. Kalau yang sebelumnya kan dia adalah ini satu ini sebagai M. Jadi kecil kan? Jadi dia bisa untuk tidak mempengaruhi input ke output. Ya ini sama. Nah, ini sebentar lagi saya lihatkan yang tadi itu fasanya ya. Kalau yang sebelumnya dia fasanya common source ya. Mau swim tidak sama ya. Fasanya ya. Fasa ya. Berlawanan fasa ya. Common source. Ya, negatif dengan positifnya berlawanan. Nah, kalau common drain dia sefasa. Fasa kan. Fasa. Input ke atas nih ke atas. Outputnya juga. Input bawah, outputnya juga ke bawah. Kalau yang tadi kan tidak. Yang ini. Kan? Kan? Ini berlawanan. Fasa. Nah, common gap juga seperti itu. Dia sama dengan common drive, common song. Ininya. Ya kan? Harusnya dia berlawanan. Dia fasa. Common drive. GM, VGS. D-nya RD paralel. Sama dengan tadi kan? Dengan common song. Cuman dia minus. Minus GM, VGS, RD. Kalau ini dia GM, RD ya.
Bukan V out baru. Out. Ini VGS, udah sama dengan GM. Sedangkan kalau common source min GM, min GM sama. Coba di input, kalau di inputnya dia adalah harusnya besar, dua kalau ini di super GM. Jadi input AC-nya input sama dengan arus trennya GM VGS, sehingga nanti dapat ditulis GM dibagi B sama dengan super GM. Sehingga impedans inputnya kecil super. Jadi super GM paralel dia dengan RS. Langsung ya. Paralel dengan RS. Dapatnya lebih kecil. Tapi contohnya, jangan saya Pak, ini tanpa beban. Kalau dengan beban, RD paralel dengan RS. Tanpa beban. Contohnya nih, kita sama 5-20 kilo. Ambil langsung jawabannya. Z-nya apa? RS-nya kecil di sini. Kalau di common dan itu besar. Ada untuk stabil. Ini sama 5 kilo ada dengan RT kecil ya. GM-nya seper GM-nya ya seper 3.000 3.000 1 juta dibagi 3. RD-nya dulu kita hitung. Short ini ya, kapasitas short tegangan DC ke ground. Ini ya, RD RL 5 kilo paralel dengan 100 kilo, hanya 4, penguatan tegangannya GM RD sepasa D ya, 3.000 teman dikali 4,7. Ini mikronya jadi hilang milik kan, 1 kilo 3 dikali 4,7 dapat 14. Itu besar kan? Besar. Karena ininya cukup besar tadi ininya RD. Nah, impedans inputnya, ini yang penting. Kalau outputnya ini 5 kilo tambah beban, kalau dengan beban ini bawah 5 kilo ya. Nah, sekarang impedans inputnya, ini keunggulan get itu sama dengan common base, common base ya, adalah impedans input kecil. Get ini dulu seper GM, seper 1 seperti 3.000 mikrosimen atau 1 juta dibagi 3.000 dapat 330,33 sebenarnya, dibulatkan aja. Nah, paralel dengan RS tadi yang 200, dapatnya 100. Kecil. Tapi impedans outputnya sama dengan common source. Besar. Sedangkan common source impedans inputnya juga besar karena R1 paralel R2. Itu sama. Impedans input common source dengan common drain sama besar. Tapi common source impedans outputnya kecil. Common drain, common source impedans inputnya juga besar. Itu harus itu tahanan besar ya, beban yang tahanan besar. Ya kan dari sisi input dia sama. Nah kalau di sini samanya dia impedans outputnya yang besar sama dengan common source, impedans inputnya kecil. Dia berlawanan dengan common drain. Cuman pasanya sepasa. Nah, kita lihat simulasinya. Ya sepasa. Gap. Gap. Ya. Kilo. Ini juga nggak boleh besar inputnya ya, karena itu alat ukur ya terbatas. Dalam 1 volt aja nanti dicatat. Ya, nah. Sudah.
kejauhan. Satu kok aja belum selesai. Jadi ya, untuk lomba sama ininya sepasang. Ini ke atas nih pasang. Sama seperti command line, tetapi dia lebih besar. Kalau command line kan lebih kecil. Pasang tapi lebih kecil. Kan kalau command source sama-sama besar, tapi dia kembali pasang. Jadi dia ini arusnya yang kembali pasang, tegangannya sepasang. Kalau command line, tegangannya sepasang, arusnya kembali pasang. Sedangkan kalau command source, tegangannya yang kembali pasang, arusnya sepasang. Ya. Kalau ini dia tegangan sepasang, arusnya kembali pasang. Tegangan sama dia dengan command, arusnya dia sama dengan command source. Command source dia arusnya pasang ya, tegangannya yang kembali pasang. Command line, tegangannya pasang, arusnya yang kembali pasang. Nah ini sama, pasangnya, command line. Cuman ininya tegangan lebih besar. Nah, ya untungnya di sini impedans input kecil. Yang digunakan ini bukan untuk penguat, ini biasanya untuk di mana kita memerlukan impedans kecil supaya input itu tidak rugi-ruginya sangat kecil gunanya. Jadi bukan sebagai penguat untuk peralatan yang harusnya dibuatkan. Itu dia materi kita. Nah, nanti kalau di sini kan kita nggak tahu batas cacatnya kapan gitu ya, batas cacatnya kapan. Kita kecuali lihat dengan simulasi ya, kapan. Kalau dari simulasi kita tidak tahu. Jadi untuk tahu berapa sih peak-nya yang diperbolehkan sebelum dia cacat, ya, itu nanti kita di penguat daya nanti. Karena di penguat daya itu input dari sini dia ya, bukan input dari generator, input yang sudah dibesarkan. Nah, kita baru nanti setelah penguat daya, baru masuk nanti ke driver, baru ke beban. Jadi ya tingkatannya. Preamp, kenapa preamp dulu? Supaya karena sinyalnya sangat kecil. Kalau kita langsung ke penguat daya itu dia penguatannya jauh lebih kecil dari penguat sinyal kecil ya. Cuma dayanya besar. Nah, rugi kita. Makanya di preamp dulu, di pra penguat namanya ya, dari sumber. Nah, ini kita dia preamp itu. Nanti bisa kita masuk nanti ke penguat daya, itu baru dia kalau di besar bisa langsung ke beban. Tapi biasanya pakai driver dulu ya untuk ke beban. Buatkan lagi. Ada 3 tingkat sebenarnya penguatan transistor itu dari sumber ke beban. Sumber ya betul. Karena kita tidak bisa langsung ke penguat daya. Penguat daya itu dia transistor daya besar, penguatannya kecil. Sehingga ada sinyal sangat kecil itu nanti dapatnya juga kecil kan. Dayanya besar. Untuk apa daya besar kalau dia kecil? Makanya dikuatkan dulu yang kecil ini dari sampai ratusan kali gitu ya, 40 kali, baru input tersebut menjadi output tersebut menjadi input bagi penguat daya. Yang sudah sinyal yang sudah dikuatkan. Nah, yang itu kita akan mempelajari nanti berapa sih puncaknya supaya dia tidak cacat. Ya. Di sini kita lihat dengan simulasi. Dari perhitungan tidak ada. Karena dengan simulasi itu enaknya kita langsung dapat, oh nanti jika input sekian, tidak boleh penguat sekian. Kalau sekian berarti harus turunin. Nah, itu ya. Kalau dalam perhitungan kita masih belajar dari penguat daya. Kalau peak-to-peaknya, nanti kita akan bekerja di garis beban, 2 garis beban ya, AC dan DC. Karena transistor akan bekerja, ada dengan DC dulu kan. AC itu adalah inputnya. Jadi ada garis beban AC, garis beban DC, itu baru akan ketahuan puncaknya di mana maksimal. Tapi tidak boleh juga 100% dari tegangan power ya. Ada beberapa pengurangan. Tidak ada. Jadi ada 2 nanti, ini garis beban. Beban itu kan ada antara arus
itu ya saturasi dengan tegangan PCE kan. Ya sih, AC nanti ada juga. Di sini materi kita nanti untuk materi UTS ya. UTS tolong lihat di portal jadwalnya ya. Itu nanti dibatasi ya. Jadi kalian akan mengirimkan jawaban lewat Google Drive. Ya. Linknya dikasih ke dosen. Drive-nya. Kemudian untuk karena Google Drive, berarti nanti aksesnya dibuka ya. Yang tanpa dibuka nanti dosen nggak bisa buka Google Drive, berarti kan nggak bisa buka kerja kalian. Nah itu dia. Waktu ini kasih 4 jam. Lihat di grup WA sudah saya kirimkan ya peraturan UTS. Nah untuk kuliah saya nanti kamu kirimkan juga ke Google Classroom ya. Nanti ada tempatnya UTS gitu ya. Nah, cuma bukan link, adalah ininya aja, apanya langsung filenya ya, file foto boleh ya, untuk ke Google Classroom. Waktunya sama, saya samakan nanti dengan jadwal. Sehingga nanti kalau rusak nggak bisa dibuka yang link yang kamu kasih, saya sudah punya filenya. Tapi itu pengirimannya juga dibatasi sama dengan kalau udah ditutup pengiriman di portal Google Classroom juga tutup. Ya. Jadi kalian langsung selesai langsung di-upload ya. Nah itu kita. Nah selama karena kita udah sampai 7 kali pertemuan, apa? Bayu apa? Berarti untuk jawabannya itu ada 2. Ya. Ada 2 opsi ya Pak untuk bukan 2 opsi, pengiriman jawaban. Bukan 2 opsi, kalau 2 opsi harus dua yang dikerjakan gitu. Satu dikirim filenya ke iya. Google. Kalau kamu nggak dikirimkan ke portal, nanti kamu dianggap nggak hadir. Oh iya Pak. Nah, itu portal harus diisi dengan link. Kalau portal link, sedangkan ke Google Classroom file, gitu ya. Baik Pak. Linknya di portal, linknya Drive ya, Google Drive. Jadi makanya kalau link Google Drive harus dikasih akses ya, aksesnya dibuka. Banyak seperti semester kemarin nggak dibuka sama mahasiswa, dosen minta dibuka, dia nggak buka email, udah akhirnya nggak dapat nilai kan. Nah makanya untuk itu kamu juga kirim nanti ke Google Classroom. Ya. Waktunya sama, batasnya, batas pengiriman. Jadi kalau ada masalah nanti di Google Drive-nya masih ada saya punya file kamu yang sama ya. Jadi file yang sama. Kamu nanti ke Google Drive kan Google Foto kan, masukin ke Google Drive, baru linknya kamu lampirkan waktu kamu ngasih komentar. Jadi di komentar itu dikasih link. Kalau sebelumnya kan komentar untuk absen kan hanya hadir gitu. Kalau ini kasih link jawaban UTS. Jadi selama UTS kita tidak ada perkuliahan karena kita sudah 7 kali pertemuan ya. Nanti kecuali ada dosen-dosen yang belum 7 itu diperbolehkan UTS karena tidak ada waktu tambahan. Biasanya kalau semester genap ada ya 1 minggu untuk pengganti. Kalau UTL, kalau semester ganjil kan pendek waktunya ya. Nah, itu kita jadi nanti semua mata kuliah akses untuk Google Drive-nya jangan lupa diaktifkan ya. Supaya nanti dosennya bisa menilai kamu. Jadi bukan kuliah saya saja. Cuma kuliah saya kasih kalian untuk jaga-jaga di Google Classroom ya, berupa file. Nah, kenapa di portal nggak berupa file? Karena dia kalau berupa file terlalu besar kan. Nanti berapa mahasiswa. Nah, itu dia. Makanya diminta link. Nah, kalau di Google Classroom kan drive-nya masing-masing dosen. Hanya berapa kelas kan dosennya coba. Kalau di misalnya kan semua mahasiswa nanti ngirim file kan terlalu besar. Nah, yang dosen aja mengirim materi kan dibatasi cuma 5 mega ya atau 10 mega. Karena nggak cukup. Maka video kita kirim linknya ya ke portal. Nah, intinya kita masukkan ke ke YouTube ya, karena terbatas kapasitas. Nah, gitu nanti ya. Jadi untuk saya kirim 2, satu file ke Google Classroom, ke portal tetap. Karena portal sekalian data hadir dia itu. Otomatis dia ya. Karena saya kan kita nggak ketemu Zoom. Nah, ketemu Zoom kan saya aktifkan ya. Nah, sebentar saya. Maaf Pak, yang Classroom itu ngirimnya ke WhatsApp yang grup juga itu Pak ya. Nanti tinggal kita klik kayak biasa gitu. Atau gimana Pak?
Google Classroom ya kan udah saya kasih linknya. Kamu ngambil materi segala macam nggak pernah buka apa? Iya, Google Classroom juga Nah sih. iya di situ ada tugas. Nah di situ nanti ada UTS, masukin situ. Berupa file kan lampirannya nanti minta lampirannya dia. Berarti nanti di Google Classroom-nya itu upload-nya di bagian tugasnya ya, Pak? Ya ada UTS buatkan nanti. Kalau tugas ya Oh, nanti kan iya, UTS baik, ya, Pak. di UTS. Di UTS kirimnya. Oh iya. Makanya waktunya sebut sama dengan waktu ujian. Jadi tutupnya ya. Nanti kan di situ saya lampirkan juga soalnya gitu ya. Jadi sama aja kalau kamu nggak bisa ngambil soal dari portal, nah kalau waktu udah habis ya di Google Classroom juga nggak bisa diambil gitu, karena udah ditutup. Gitu ya. Jadi Baik, jawabannya kayak ngirim tugas. Nanti kalau biasa kan PR, kalau ini kan UTS gitu ya. Nah, cuman yang dilampirkan jangan Google Classroom lagi lampirannya ya, lampirkan filenya aja. Karena itu cukup besar Baik, Pak. itunya ya. Udah ya, kita cukupkan. Jadi nanti kita 2 minggu ini kita ujian ya, nanti tidak ada pertemuan. Nanti Desember kita baru masuk ya. Masuknya kira-kira tanggalnya itu ya, kira-kira tanggal nanti tanggal 8 ya. Selasa, bukan tanggal 10 ya, 10 Desember baru kita masuk. Ya. Nah, kita tutup ya sampai di sini. Kuliah kita untuk sampai materi UTS ya. Alhamdulillah, kita mengucapkan alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.